Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setio Diki Prastomo, NPM 2110312500064, kelas 3C Sistem Informasi. Dan saya Naufal Dwi Rifa Fahri, NPM 2110312506060, kelas 3C Sistem Informasi. Kami berdua akan menjelaskan UTS Sistem Operasi tentang algoritma penjadwalan CPU. Metode yang pertama, first come first serve. Proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst panjang atau pendek. Kita langsung masuk ke soal. Di sini ada proses yaitu P1 sampai P5, ada arrival time atau AT dari 0 sampai 8, kemudian ada burst time dari 10 sampai 1. Langsung masuk ke penggambarannya, yaitu adalah proses yang pertama yaitu P1. P1 adalah proses yang masuk duluan ke dalam CPU. Kemudian arrival time 0 dengan burst time 10. Kemudian masuk kembali proses P2, yaitu di arrival time 10 dengan burst time 8. Kemudian proses P3 masuk ke dalam arrival time 4 dengan burst time-nya adalah 6. Kemudian P4 masuk dengan arrival time 6 dengan burst time-nya adalah 4. Kemudian proses 5 atau P5 masuk ke dalam arrival time 8 dengan burst time 1. Karena yang sudah dijelaskan tadi adalah yang terlebih dahulu yang masuk yaitu yang terlebih dahulu dituntaskan. Jadi di sini adalah yang pertama masuk adalah di RQ-nya adalah P1 dengan burst time 10, maka P2, P3, P4, dan P5 mengantri untuk menunggu dari burst time P1 tersebut habis. P1 masuk, kemudian di burst time 10, P1 selesai. Setelah P1 selesai, di burst time 10 masuk, yaitu P2. P2 masuk, kemudian P3, P4, dan P5 ada menunggu pemrosesan. Kemudian dengan P2 proses burst time-nya adalah 8, maka di arrival time 18 P2 selesai, kemudian P3 masuk dengan sisa pemrosesan yaitu P4 dan P5. Kemudian P3 masuk dengan burst time-nya 6, maka arrival time-nya adalah 24. Kemudian P3 selesai, dilanjut oleh P4, yaitu dengan burst time-nya 4. Maka arrival time selanjutnya adalah 28. Setelah itu di arrival time 28, P4 selesai, kemudian masuk proses pemrosesan baru yaitu P5 dengan burst time-nya 1. Maka arrival time-nya akan ditambahkan 1 menjadi 29, maka disitulah P5 selesai. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang waktu tunggu. P1 sama dengan 0. Mengapa 0? Karena P1 waktu pemrosesan dengan arrival time-nya adalah 0. Kemudian lanjut ke P2 dengan angka 10 kurang 2. 10 ini adalah di mana tempat P2 memulai pemrosesan, dikurang 2. 2 ini adalah arrival time pertama ia waktu kedatangan P2 saat masuk ke dalam RQ. Maka 10 kurang 2 sama dengan 8. Kemudian P3 18 kurang 4. 18 ini masuk ke dalam P3 karena waktu pertama P3 masuk ke dalam pemrosesan. Kemudian dikurang 4. 4 ini terdapat dari waktu P3 menunggu saat arrival time P1 berlanjut. Kemudian P4 sama dengan 24 saat 24 ini adalah saat P4 mulai masuk ke pemrosesan. Kemudian dikurang 6. 6 ini adalah waktu tunggu dari P4. Kemudian P5 dengan angka 28 yaitu saat P5 masuk dalam pemrosesan, kemudian dikurang 8 karena arrival time dari P5 yaitu 8, maka hasilnya 20. Jadi total waktu tunggu keseluruhan adalah 60. Maka rata-rata waktu tunggu atau AWT sama dengan 60 dibagi 5 sama dengan 12 satuan waktu.
Yang kedua ada short job first atau SJF non-preemptive. Jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka burst time yang kecil dan pendek akan dilayani lebih dulu. Contoh kasusnya seperti ini. Di sini ada proses P1, P2, P3, P4, P5 dengan masing-masing arrival time dan burst time-nya. Yang pertama diproses yaitu P1 karena arrival time-nya 0. Jadi disimpan di sini. Kemudian pada detik kedua P2 datang, P3 datang pada detik keempat, kemudian P4 datang pada detik ke-6, P5 datang pada detik ke-8, dan P2 kemudian pada detik ke-10 P1 selesai dan mulai diproses P5. Kenapa P5 terlebih dahulu? Karena burst time P5 lebih kecil, yaitu 1. Setelah P5 diproses pada detik ke-11 P5 selesai dan P4 mulai diproses karena burst time-nya lebih kecil daripada yang lain. Dengan burst time 4 sehingga ditambah 11 ditambah 4 sama dengan 15. Dan pada detik ke-15 P4 selesai, selanjutnya diproses P3 dengan burst time 6. Selanjutnya P3 diproses selama 6 detik, 15 tambah 6 yaitu 21. Dan pada detik ke-21 P3 selesai dan mulai diproses P2 dengan burst time 8 sehingga 21 tambah 8 yaitu 29. Selanjutnya sekarang mencari rata-rata waktu tunggu. Waktu tunggu P1 sama dengan 0. Kenapa? Karena P1 datang pada detik 0 sehingga P1 waktu tunggunya sama dengan 0. Selanjutnya ada P2 karena dia diproses pada detik ke-21. Selanjutnya P2 sama dengan 21. Kenapa 21? Karena dia mulai diproses pada detik ke-21 dan kurangi 2. Kenapa 2? Karena P2 datang pada detik kedua sehingga dikurangi 2. 21 kurangi 2 sama dengan 19. Selanjutnya P3 dengan waktu tunggu 15 kurangi 4 15. Kenapa 15? Karena P3 diproses pada detik ke-15 dan datang pada waktu detik keempat sehingga P15 kurangi 4 sama dengan 11. Selanjutnya P4 sama dengan 11 kurangi 6. Kenapa 11? Karena P4 diproses pada detik ke-11 dan waktu datang P4 itu di detik ke-6 sehingga 11 kurangi 6 sama dengan 5. P5 selanjutnya P5 sama dengan 10 kurangi 8. Kenapa 10? Karena P5 datang mulai diproses pada detik ke-10 dan kurangi 8 karena P5 datang pada waktu ke-8 sehingga 10 kurangi 8 sama dengan 2. Selanjutnya mencari rata-rata waktu tunggu. Menghitung rata-rata waktu tunggu caranya dengan menambahkan P1
sampai P5 dibagi 5. Selanjutnya ini semua ditambahkan sehingga menjadi 37. Dan mencari rata-rata waktu tunggu yaitu 37 dibagi 5 sama dengan 7,4 satuan waktu. Selanjutnya short job first, yaitu jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke RQ. Yang pertama ada P1, mulai diproses pada detik ke-0. Kemudian datang P2 pada detik kedua, karena burst time-nya sama, P1 diproses terlebih dahulu, lanjut diproses. Kemudian P3 datang pada detik keempat, dan burst time-nya sama seperti P1, itu 6, sehingga jika sama maka yang sedang diproses itu didahulukan, yaitu P1. Lanjut P1 diproses. Kemudian pada detik ke-6 P4 datang dan burst time-nya sama juga, sehingga P1 didahulukan. Dan pada detik ke-8 P5 datang dengan burst time 1. Karena P5 selanjutnya pada detik ke-8 P5 datang dengan burst time 1. Karena burst time P5 lebih kecil dari P1, maka P5 diproses terlebih dahulu, sehingga pada detik ke-9 P5 selesai diproses, digantikan dengan P1 dengan burst time 2, dan P4 dan P3, P2 mengantri. Dan pada detik ke-11 P1 selesai diproses, sehingga P4 dimulai diproses dengan burst time 4. Dan karena burst time-nya 4, 11 ditambah 4 menjadi 15. Dan pada detik ke-15 P4 selesai diproses dan dimulai P3 dengan burst time 6. 6 ditambah 15 sama dengan 21. Nah, dan pada detik ke-21 P3 selesai diproses dan P2 mulai diproses dengan burst time 8. Selanjutnya P2 dimulai diproses di detik 21 dengan burst time 8, sehingga pada detik ke-29 P2 selesai. Selanjutnya waktu tunggu P1 mulai diproses pada detik 0 ditambah 9 kurangi 1. Selanjutnya menjelaskan waktu tunggu. P1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena P1 datang di detik 0 ditambah 9 kurangi 1. Kenapa 9 kurangi 1? Karena pada detik ke-8 kenapa 9 kurangi 1? Karena pada detik ke-8 P1 berhenti diproses, sehingga dilanjutkan di detik ke-9. Dan kenapa kurangi 1? Karena
ini hanya diproses 1 detik. Jadi P1 itu waktu tunggunya 0 ditambah 9 kurangi 1 sama dengan 8. Selanjutnya P2 sama dengan 21 kurangi 19. Kenapa 21? Karena P2 mulai diproses kembali pada detik ke-21. Dan kenapa 19? Selanjutnya menghitung waktu tunggu. P1 sama dengan 0 tambah 1. Kenapa? Karena P1 tidak menunggu dulu di detik 0, langsung diproses sampai pada detik ke-8 dia disuruh menunggu karena P5 burst time-nya lebih kecil daripada P1. Jadi dia disuruh menunggu 1 detik, sehingga pada detik ke-9 P1 mulai diproses kembali karena burst time-nya lebih kecil dari yang lain, sehingga waktu tunggunya 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian P2 mulai diproses pada detik ke-21, padahal dia datang pada detik ke-2, sehingga P2 waktu tunggunya 21 kurangi 2 sama dengan 19. Kemudian P3 dia mulai diproses pada detik ke-15. Kenapa? Karena selanjutnya P3 sama dengan 15 kurangi 4. Kenapa? Karena P3 mulai diproses di detik ke-15, dan P3 datang pada detik ke-4, sehingga 15 kurangi 4 sama dengan 11. Selanjutnya P4 sama dengan 11 kurangi 6. Kenapa? Karena P4 mulai diproses pada detik ke-11 dan datang pada detik ke-6, sehingga waktu tunggunya 11 kurangi 6 sama dengan 5. P5 sama dengan 8 kurangi 8. Kenapa? Karena P5 datang pada detik ke-8 dan langsung diproses dan langsung selesai, sehingga P5 waktu tunggunya 0. Dari semua ini maka dihasilkan 36, dan rata-rata waktu tunggunya itu dicari 36 dibagi 5 sama dengan 7,2 satuan waktu. Oke, kita lanjut ke priority scheduling non-primitive. Scheduling non-primitive adalah melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Jika prioritas sama, maka ditentukan dari FC, Fs. Oke, kita lanjut ke dalam gambar CPU. Yang pertama, ready queue-nya adalah P1 dengan burst time 10 dengan priority 2. Kemudian dia arrival time 2 masuk P2 dengan burst time 8 dengan priority 1. Kemudian di arrival time 4 masuk P3 dengan burst time 6 dengan priority 2. Maka di arrival time keempat ini yang akan diproses terlebih dahulu yaitu P2 dengan burst time 6 dengan priority 1, sesuai penjelasan yang sudah saya jelaskan di awal tentang priority scheduling non-primitive. Kemudian lanjut ke
arrival time 6, yaitu P4 masuk ke dalam pemrosesan dengan burst time-nya adalah 4 dengan priority 1. Dan sudah disebutkan oleh penjelasan priority scheduling non primitif bahwa jika ada yang sama, maka menggunakan metode FCFS, yaitu yang terlebih dahulu yang masuk dan itu pun yang diproses terlebih dahulu. Maka karena di sini P2 yang terlebih dahulu masuk ke dalam CPU, maka yang diproses di detik ke-6 adalah P2. Oke, kita lanjut ke arrival time 8, yaitu P5 masuk ke dalam arrival time 8 dengan burst time 1 dengan prioritinya 2. Nah, karena di sini yang masuk duluan adalah P2 dengan burst time 2 dan prioritinya 1, dan di sini ada P4 dengan burst time 2 dan prioritinya 1, kita akan tetap memakai dengan metode FCFS, yaitu siapa yang lebih duluan masuk ke dalam CPU, maka itulah yang diproses dalam CPU. Maka di sini yang diproses terlebih dahulu dalam CPU adalah P2. Kemudian P2 masuk ke dalam arrival 8, tetap diproses. Kemudian masuk ke arrival time 10 atau detik 10. P2 selesai, kemudian masuk ke dalam P4 dengan burst time 2 dan priority 1. Karena di sini yang dilihat adalah yang pertama adalah priority 1. Oke, kita lanjut ke arrival time 12 dengan P1 dengan burst time 8 dengan priority 2. Karena P4 sudah habis, maka masuklah ke dalam P1. P1 dengan burst time 8 dengan priority 2. Setelah itu ditunggu oleh P3 dengan burst time 6 dengan priority 2. Dilanjut oleh P5 dengan burst time 1 dengan 2. Masuk ke detik 20 atau arrival time 20. P1 selesai, kemudian masuklah P3 ke dalam pemrosesan dengan burst time 6 priority 2. Selanjutnya masuk ke detik 26, P3 selesai, kemudian dilanjutkan oleh P5 dengan burst time 1 dengan priority 2. Masuk ke detik 27, P5 selesai. Lanjut, kita akan menghitung waktu tunggu dari priority scheduling non primitif. Yang pertama adalah P1 sama dengan 12 kurang 2. 12 ini terdapat karena P1 selesai di arrival time 12 atau detik 12 dikurang 2. Karena sebelumnya dari arrival time 0 ke arrival time 2 itu sudah diproses P1-nya. Maka hasilnya adalah 10. Kemudian P2 sama dengan 0. Kenapa P2 ini 0? Karena P2 ini terus berproses sampai arrival time 8. Maka karena terus berproses, maka hasilnya adalah 0. Kemudian dilanjut ke P3 sama dengan 20 dikurang 4. Kenapa di 20? Karena P3 selesai di angka arrival time 20 dikurang 4. 4 ini adalah waktu kedatangan P3 pada kedatangan P3 di arrival time 4. Kemudian P4 sama dengan 10 kurang 6. Kenapa 10? Karena P4 selesai di arrival time 10. Kemudian 6 ini adalah kedatangan P4 pada saat masuk ke dalam CPU di arrival time 6. Sama dengan 4. Kemudian P5 sama dengan 26 dikurang 8. Kenapa 26? Karena P5 berakhir pemrosesan pada 26 dikurang 8. 8 ini adalah awal masuk P5 ke dalam CPU. Maka hasilnya 18. Seluruh total waktu tunggunya adalah 48. Kemudian kita menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT sama dengan 48 dibagi 5 sama dengan 9,6 satuan waktu. Itu hasil dari priority scheduling non primitif.
Oke, kita lanjut masuk ke dalam priority scheduling primitive. Priority scheduling primitive melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Jika prioritas sama, maka ditentukan dari burst time yang lebih kecil. Oke, setelah penjelasan priority scheduling primitive, kita masuk ke dalam gambaran CPU. Dan yang pertama di ready queue adalah P1 dengan burst time 10 dengan priority-nya 2. Kemudian dilanjut ke detik atau ke arrival time 2, masuklah P2 dengan burst time 8 dengan priority 1, dan di sini P1-nya dengan burst time 2 dengan burst time 8 dengan priority 2. Kemudian karena sesuai penjelasan tadi, priority yang pertama didulukan karena P2 dengan burst time 8 dengan priority 1, karena priority yang diutamakan adalah priority yang 1. Kemudian masuk ke arrival time 4 atau detik keempat, dengan masuklah P3 dengan burst time 6 dengan priority 2. Karena sesuai penjelasan yang di awal, tetap P2 diproses terlebih dahulu karena priority-nya adalah 1. Kemudian dilanjut ke arrival time 6 atau detik 6, P4 masuk ke dalam pemrosesan dengan burst time 4 dengan priority 1. Nah, di arrival time 6 ini atau detik ke-6 ini, P4 dan P2 mempunyai angka yang sama. Maka sesuai yang menggunakan rumus FCFS, yang terlebih dahulu masuk ke dalam pemrosesan, maka itu yang terlebih dahulu diselesaikan, walau angkanya sama dan priority-nya sama. Kita lanjut ke arrival time 8 detik 8. Masuk P5 dengan burst time 1 dengan priority 2. Di sini di arrival time 8 atau detik ke-8 dalam CPU, tetap P2 dilanjutkan pemrosesannya. Kemudian kita masuk ke detik 10. Nah, di sini P2 sudah selesai melakukan pemrosesannya. Dilanjut pemrosesannya yaitu dengan P4 dengan burst time 2 dengan priority 1. Kenapa P4? Karena P4 di sini masuk duluan dan dia mempunyai priority 1 gitu. Jadi dia didulukan dan dimulai pemrosesannya. Kemudian lanjut ke arrival time 12 itu detik 12, yaitu P5 dengan burst time 1 dan priority-nya adalah 2. Nah, di sini dia mempunyai burst time paling kecil dan priority-nya sama seperti P3 dan P1. Nah, di sini barulah dilihat dari burst time-nya, siapa yang lebih kecil itu yang didulukan oleh pemrosesannya. Nah, di sini P5 mempunyai burst time 1, maka ia didulukan pemrosesannya. Dilanjut ke arrival time 13 itu detik 13, P5 selesai, kemudian P3 masuk karena sesuai yang sudah saya katakan tadi, burst time yang paling kecil itu yang didulukan. Maka di sini P3 masuk dengan burst time 6 dengan priority-nya 2. Kemudian dilanjut ke arrival time 19 detik 19, yaitu dengan P1 burst time 8 priority kedua. Karena di arrival time 19 ini P3 selesai, maka dilanjutkan ke P1. P1-nya dengan burst time 8 dan priority-nya 2. Kemudian di arrival time 27 atau detik ke-27, P1 selesai melaksanakan pemrosesan. Kita masuk ke waktu tunggu priority scheduling primitive. P1 sama dengan 19 dikurang 2. 19 ini terdapat dari dimana P1 ini menyelesaikan pemrosesan. Kemudian dikurang 2. 2 ini terdapat karena yang pertama masuk ke dalam CPU adalah P1, kemudian diproses dikurang 2, yaitu menjadi 8. Maka di sini ditulislah 2. Jadi totalnya P1 adalah 18. Kemudian P2 sama dengan 0. Kenapa 0? Sama dengan priority scheduling non primitive.
P2 ini dia terus-menerus melaksanakan pemrosesan hingga akhir gitu. Jadi maka di sini dia ditulisnya 0. Kemudian P3 ini sama dengan 13 kurang 4. 13 terdapat karena P3 ini selesai di waktu 13. Kemudian dikurang 4 karena P3 ini masuk di arrival time 4. Kita masuk ke P4 sama dengan 10 kurang 6. 10 ini saat ia selesai melaksanakan pemrosesan di arrival time 6 ini, dia mulai masuk ke dalam CPU. Maka di sini 10 kurang 6 sama dengan 4. Maka kita kembali masuk ke P5 dengan waktu 12 dikurang 8. 12 ini karena P5 selesai menyelesaikan tugas di waktu arrival time 12 dikurang 8. 8 ini masuk ke dalam saat P5 memulai masuk ke dalam CPU sama dengan 4. Total keseluruhan waktu tunggu yaitu 35. Kemudian kita menghitung rata-rata waktu tunggu AWT sama dengan 35, yaitu keseluruhan waktu tunggu dibagi 5 sama dengan 7 satuan waktu. Jadi priority scheduling primitif menghasilkan satuan waktu yaitu 7. Kemudian kita lanjut ke metode round robin dan primitif. Penjelasannya adalah melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Kemudian setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Jika prioritas sama, maka ditentukan dari FCFS. Oke, kita masuk ke soal round robin non primitif. Di round robin non primitif ini kita memasukkan time kuantum yaitu 4. Kita langsung memasukkan ke gambaran dari CPU. Oke, pertama yaitu yang diproses pertama di ready queue yaitu P1 dengan burst time 10. Kemudian kenapa di sini semua proses masuk di ready queue? Karena di round robin ini tidak mempunyai arrival time. Jadi semua pemrosesan itu masuk ke dalam ready queue. Dan di sini yang pertama yaitu P1 dengan burst time 10. Dilanjut ke arrival time 4. Karena dengan time kuantumnya 4, maka setiap arrival time-nya itu adalah berkelipatan 4. Oke, di arrival time 4 ini atau CPU 4 ini dilanjut oleh P2 dengan burst time 8. Kemudian di arrival time 8 dilanjut oleh P3 dengan burst time 6. Terus P1 dan P2 ini menyusun dari bawah, mengulang dari bawah. Kemudian dilanjut arrival time 12 dengan masuknya P4 dengan burst time-nya adalah 4. P3 juga kemudian mengantri di bawah P2. Di arrival time 16, P5 masuk dengan burst time 1. Kemudian dilanjut di bawahnya yaitu P1 dengan burst time 6, P2 dengan burst time 4, P3 dengan burst time 2. Dan di sini sudah tersisa P5, P1, P2, dan P3. P4 karena sudah menyelesaikan pemrosesan dari 12 ke 16. Kemudian lanjut ke 17, P5 selesai. Kemudian dilanjut oleh antrian berikutnya yang dari bawah yaitu P1 dengan burst time 6, P2 dengan burst time 4, P3 dengan burst time 2. Kemudian lanjut ke arrival time 21 atau detik 21 yaitu masuk P2 setelah P1 mengantri di paling bawah yaitu P2 masuk dengan burst time 4, P3 dengan burst time 2, P1 dengan burst time 2. Kemudian lanjut ke arrival time atau detik
25, yaitu P3 bootstrapnya 2, P1 dengan bootstrap 2. Karena sesuai urutan pengantrian, maka P2 selesai di detik ke 25. Dilanjut ke arrival time 27 atau detik 27. Dengan P1 dengan bootstrap 2. Di detik 27 ini P3 sudah selesai menyelesaikan pemrosesan. Maka dilanjutkan oleh keantrian berikutnya, yaitu P1 dengan bootstrap 2. Di arrival time ke-29, maka P1 sudah selesai melaksanakan pemrosesan. Oke, kemudian kita akan melanjutkan untuk menghitung waktu tunggu dari round robin non primitif. Yang pertama yaitu P1 sama dengan 27 kurang 8. Oke, kita akan memulai menghitung waktu tunggu dari round robin non primitif. Yang pertama yaitu P1 sama dengan 27, karena P1-nya selesai pada arrival time 27 kemudian dikurang 8 karena P1 sempat berjalan 2 kali. Maka karena 1 jalan sekali itu dihitungnya adalah 4, saat dia berjalan 2 kali itu dihitungnya 8, maka di sini adalah kita tulis 8. Maka hasilnya adalah 27 dikurang 8 sama dengan 19. Kemudian lanjut di P2, waktunya adalah arrival time-nya adalah 21 karena P2 berhasil menyelesaikan pemrosesan di arrival time 21, kemudian dikurang 4 karena P2 sempat berjalan sekali, maka time quantumnya 4, jadi kita masukkan ke dalam pengurangan tersebut. Jadi P2 adalah 21 dikurang 4 sama dengan 17. Kemudian lanjut ke P3 dengan arrival time 25 dikurang 4. Kenapa 25? Karena P3 tersendiri itu selesai pada pemrosesan di arrival time 25 dan dia juga sempat menjalankan pemrosesan sekali. Maka 25 dikurang 4 sama dengan 21. P4 sama dengan 12 dikurang 0. Kenapa 12? Karena pemrosesan dari P4 selesai pada arrival time 12. Maka ditulis tunggunya adalah 12 dikurang 0. Karena kenapa 0? Karena P4 sendiri dia hanya menjalankan pemrosesan sekali, tidak mengantri seperti P1, P2, dan P3. Maka hasilnya tetap 12. Kemudian dilanjut ke P5 sama dengan 16 kurang 0. Kenapa 16? Karena P5 selesai pada arrival time 16 atau detik ke-16 dikurang 0. Kenapa 0? Karena P5 sendiri itu menjalankan pemrosesannya hanya sekali gitu. Tidak ada waktu tunggu untuk memproses selanjutnya. Jadi saat P5 berjalan, di situ juga P5 selesai menyelesaikan waktu pemrosesannya, maka dihitungnya tetap 16. Maka jumlah seluruh total dari waktu tunggu adalah 75. Maka kita harus menghitung rata-rata waktu tunggu AWT-nya. 75 dibagi 5 adalah, maka hasil dari 75 dibagi 5 adalah 15. Jadi hasil dari keseluruhan round robin non primitif, satuan waktunya adalah 15. Metode selanjutnya yaitu round robin primitif. Itu proses dilakukan berdasarkan time quantum. Setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Proses dijalan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Proses round robin primitif jika setiap proses memiliki arrival time tidak sama. Di sini ada sebuah proses dari P1 sampai P5 dengan arrival time yang berbeda-beda. Yang berbeda dari sebelumnya yang arrival time-nya sama semua. Oke, lanjut ke Gantt chart-nya. P1 di proses pertama karena arrival time-nya 0. Kemudian pada detik kedua P2
datang dan menunggu antrian. Setelah menunggu antrian pada detik keempat, P2 diproses dan P1 itu berkurang menjadi 6 karena sudah diproses selama 4 detik. Dan P3 pun datang pada detik keempat. Lalu P2 diproses dan pada detik ke-6 P4 datang, dan pada detik ke-8 P2 selesai diproses dan lanjut menunggu antrian. Kemudian P3 diproses, terus P1 juga menunggu, P4 menunggu, P5 menunggu, dan P2 menunggu. Sampai pada detik ke-12, P3 burst time-nya menjadi 2 detik karena sudah diproses selama 4 detik. Kemudian P1 diproses kembali sampai ke detik ke-16, P1 burst time-nya menjadi 2. Selanjutnya P4 mulai diproses dan pada detik ke-20 P4 selesai diproses dan berakhir, sehingga P4 sudah tidak diproses lagi karena selesai. Selanjutnya mulai P5 dan P5 itu datang pada saat di detik ke-8. Tadi lupa dijelaskan. Dan P5 ini selesai diproses pada detik ke-21 dan langsung selesai. Dan pada detik ke-21 P2 diproses kembali dengan burst time-nya 4 sehingga langsung selesai pada detik 25. Dan P3 mulai diproses kembali dan langsung selesai pada detik ke-27. Dan P1 mulai diproses kembali dan selesai pada detik ke-29. Selanjutnya menghitung rata-rata waktu tunggu. P1 sama dengan 27 karena P1 berakhir pada detik ke-27 dan sempat diproses pada detik 0 sampai 4 dan 12 sampai 16, sehingga jika dijumlahkan itu nilainya 8, sehingga ditulis 8 dan 27 kurangi 8 sama dengan 19. Jadi waktu tunggu P1 itu 19. Selanjutnya P2 berakhir pada detik ke-21 selanjutnya P2 berakhir pada detik ke-21 dan pertama diproses pada detik ke-4 dan kenapa ini 6? Karena P2 itu datangnya di detik kedua, jadi P4 ditambah 2 itu sama dengan 6, sehingga P2 waktu tunggunya 21 kurangi 6 sama dengan 15. Selanjutnya P3 berakhir pada detik ke-25, tetapi P3 sempat diproses pada detik ke-8.
sehingga dia memperoleh sudah dikurangi mana sih ini? Selanjutnya P3 berakhir di detik ke-25 dan P3 sempat berjalan satu kali, tetapi P3 datang pada arrival time 4, sehingga 4 ditambah 4 sama dengan 8, sehingga waktu tunggu P3 itu 25 kurangi 8 sama dengan 17, dan P4 itu berakhir pada detik ke-16. Karena P4 menunggu di detik ke-6, maka 16 kurangi 6 sama dengan 10. Jadi waktu tunggu P4 yaitu 10. Kemudian P5 berakhir pada detik ke-20 dan P5 datang pada arrival time 8, sehingga 20 kurangi 8 sama dengan 12. Hasil jumlah semua waktu tunggu dari P1 sampai P5 yaitu 73. Dan selanjutnya rata-rata waktu tunggu menghitung rata-rata waktu tunggu yaitu 73 dibagi 5 sama dengan 14,6 satuan waktu. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.